Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 OTKP 1 dan 2. Sebelum kita membahas pelajaran lebih lanjut, yang pasti kalian belum kenal dengan saya, karena di kegiatan MPLS maupun PPDB memang saya tidak terjun langsung. Oke, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya seperti yang tertera di dalam layar. Nama saya Ibu Mugi Lestari. Saya mengampu mata pelajaran IPA dan Kimia. Nomor WA saya silakan ditulis, barangkali nanti ada keperluan kalian menanyakan materi yang belum kalian pahami, atau menanyakan tugas, atau ingin bertemu di sekolah. Silakan hubungi nomor WA tersebut, silakan disimpan. Baiklah, di mata pelajaran IPA kali ini kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, karena di kelas SMP kalian juga sudah mempelajari materi ilmu pengetahuan alam. Kita tinggal membahas lebih spesifik lagi, lebih mendalam lagi. Nah, materi yang kita pelajari pertama kali adalah tentang gejala alam biotik dan abiotik. Dari katanya saja sudah bisa kita tebak, biotik dari kata bio dan abiotik dari kata a dan biotik. Lanjut. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari materi ini? Yang pertama, kalian mampu memahami gejala alam biotik dan abiotik. Kalian mampu mengklasifikasi gejala alam biotik dan abiotik. Misalkan suatu kejadian atau suatu fenomena dalam keseharian kita, kalian bisa menentukan, oh ini gejala biotik, oh ini gejala alam abiotik. Nah, lingkungan alam ini terbentuk menjadi dua bagian. Yang pertama biotik dan abiotik. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, lingkungan biotik adalah lingkungan yang di dalamnya meliputi seluruh organisme hidup dalam suatu ekosistem. Misalnya, yang pasti semua yang hidup, manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bakteri, dan sebagainya. Kemudian sebaliknya, lingkungan abiotik, yang pasti di dalamnya tidak terdapat satupun makhluk hidup. Contohnya suhu, udara, air, cahaya. Namun lingkungan alam biotik sangat terpengaruh atau sangat dipengaruhi oleh lingkungan alam abiotik. Contohnya misalkan kalian apakah bisa hidup tanpa udara, tanpa air, tanpa cahaya, tanpa tanah, dan sebagainya. Otomatis kalau tidak ada tanah, tidak akan ada tumbuhan. Otomatis kita juga tidak bisa makan, dan kita terus pasti dipastikan kita tidak bisa hidup. Nah, gejala alam biotik dan abiotik ternyata memiliki ciri atau tanda-tanda. Yang pertama adalah untuk gejala alam biotik, yang pertama bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsang, dan mampu berkembang biak. Bernafas, bisa tidak makhluk hidup tidak bernafas? Bu, kalau tumbuhan kan tidak punya hidung, misalkan tidak seperti hewan, tidak seperti kita manusia yang punya hidung. Bagaimana tumbuhan bernafas? Nah, ternyata tumbuhan itu bisa bernafas. Nah, bernafasnya kapan? Ada yang tahu? Nah, tumbuhan itu bernafasnya pada malam hari. Jadi sebaiknya kita tidak nongkrong-nongkrong di bawah pohon pada malam hari. Kenapa? Karena kita akan berebutan oksigen dengan tumbuhan tersebut. Karena tumbuhan tersebut juga mengalami atau berlaku pernafasan. Makanya kalau kita sering nongkrong malam hari di bawah pohon, kita akan terasa sesak karena banyak karbon dioksida yang dihasilkan oleh kita maupun tumbuhan. Kemudian bergerak, ada tidak makhluk hidup yang bisa diam saja selamanya?
Pasti tidak ya, makhluk hidup pasti butuh bergerak. Kemudian tumbuh dan berkembang. Tumbuh dari kecil, sedang, kemudian menjadi besar. Itu adalah pertumbuhan. Perkembangan sama dari anak-anak, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Nah, itu berkembang. Kemudian peka terhadap rangsang. Kamu tahu daun putri malu? Ketika disentuh bagaimana? Dia akan mengatupkan daun tersebut. Atau misalkan kita dicubit, nah, rasanya bagaimana? Pasti mengeluarkan refleks, misalkan aduh, nah itu peka terhadap rangsang. Atau kita misalkan dijambak, nah, atau ditendang, pasti kita mengeluarkan sebuah refleks, entah kalimat, entah tindakan. Misalkan aduh, katakanlah ketika sakit, atau jatuh, kepala kita terbentur, pasti kita akan mengeluarkan sebuah action, ekspresi yang menunjukkan kita menghadapi sebuah rangsangan. Kemudian mampu berkembang biak. Nah, makhluk hidup ini akan mengalami perkembangbiakan yang tadinya sedikit, kemudian akan bertambah banyak, dan bertambah banyak. Itu berkembang biak. Nah, itu adalah ciri-ciri gejala alam biotik. Kemudian sebaliknya yang abiotik, berupa wujud, bentuk, warna, aroma, ukuran, rasa, dan tekstur yang tidak ada ciri-ciri hidupnya. Tapi gejala alam ini sangat berpengaruh terhadap gejala alam biotik atau makhluk hidup. Nah, komponen biotik adalah suatu komponen yang menyusun suatu ekosistem selain komponen abiotik. Ini disebut dengan komponen biotik. Contohnya adalah manusia, hewan, tumbuhan, mikroba, dan jamur. Ini adalah semuanya komponen biotik atau makhluk hidup. Nah, berdasarkan peran dan fungsinya, makhluk hidup dibedakan menjadi dua, yaitu heterotrof yang disebut dengan konsumen. Ini terdiri dari organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik yang disediakan oleh organisme lain. Misalkan manusia tidak bisa membuat makanan sendiri, seperti tumbuhan. Kalau tumbuhan bisa melakukan fotosintesis yang disebut dengan membuat makanan sendiri, itu disebut dengan fotosintesis. Kalau manusia bisa? Tidak. Kalau menanam bisa, tapi kalau memproduksi manusia tidak bisa. Ya, bisa dipahami? Nah, komponen heterotrof disebut juga konsumen makro karena konsumen itu ukurannya lebih besar daripada yang dimakan atau produsen. Ada nggak pohon padi yang lebih tinggi dari manusia? Kan tidak ya, itu disebut dengan komponen fagotrof atau konsumen makro. Yang tergolong heterotrof adalah manusia, hewan, jamur, dan mikroba. Keseluruhan makhluk hidup ini tidak bisa atau tidak mampu memproduksi makanannya sendiri, tapi ini semua mengkonsumsi makanan yang disediakan oleh organisme lain. Nah, yang kedua adalah pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Nah, pengurai ini contohnya adalah jamur, bakteri yang biasanya berada dalam tanah. Misalkan ada makhluk hidup, burung misalkan mati, ketika jatuh atau berada dalam tanah, si bangkai ini akan diuraikan oleh jamur atau bakteri yang kemudian akan menjadi unsur-unsur anorganik. Ini adalah dekomposer. Jadi pengurai ini disebut dengan detritivor, yaitu hewan pengurai yang memakan sisa bahan organik. Contoh lain selain bakteri dan jamur adalah kutu kayu. Jadi kutu ini akan menguraikan bahan-bahan kayu menjadi bahan anorganik.
Contohnya misalkan menjadi nitrogen, menjadi karbon, menjadi belerang, menjadi fosfor dan sejenisnya. Itu adalah pengurai. Kebalikannya dengan produsen. Kalau produsen itu contohnya tumbuhan. Semua tumbuhan adalah termasuk ke dalam golongan produsen yang memproduksi. Tumbuhan ini tugasnya atau apanya ya istilahnya? Tumbuhan ini berfungsi membuat makanan dengan cara fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Adalah proses pembentukan makanan yang diambil dari bahan-bahan anorganik seperti air dari dalam tanah, kemudian akan bergabung dengan unsur lain, misalkan air, karbon dioksida yang berada di udara, kemudian dengan bantuan energi sinar matahari akan terbentuk makanan atau glukosa. Rumus kimianya C6H12O6. Nah, setelah terbentuk bahan organik, nanti akan dimakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Nah, ketika konsumen tersebut tidak hidup atau mati, kemudian akan diuraikan oleh dekomposer. Jadi fungsi dekomposer dengan produsen itu berkebalikan. Kalau dekomposer itu menguraikan bahan organik menjadi anorganik, kalau produsen atau tumbuhan itu menyatukan bahan-bahan anorganik itu diolah menjadi bahan organik. Nah, ini komponen abiotik adalah komponen yang bersifat tidak hidup. Namun keberadaan komponen abiotik ini sangat mempengaruhi komponen makhluk hidup atau biotik. Contohnya misalkan berupa bahan-bahan organik, senyawa anorganik, dan faktor lainnya. Misalkan cahaya, tanah, batu, suhu, garam, dan seterusnya. Misalkan air, tidak mungkin satu makhluk hidup pun bisa hidup tanpa keberadaan air. Seperti kalian misalkan ke satu hari 24 jam tidak minum air setetes pun, pasti tidak mungkin, karena kita sangat bergantung kepada ketersediaan air. Maka dari itu hemat air, hemat penggunaan air dengan bijak, dan gunakan seperlunya. Kemudian tanah dan batu. Tanah pasti ya. Beberapa karakteristik tanah yang meliputi struktur fisik, pH, dan komposisi mineral membatasi penyebaran organisme berdasarkan pada kandungan sumber makanan yang ada dalam tanah. Kondisi tanah ini mempengaruhi misalkan tanaman atau hewan, keberadaan makhluk hidup yang ada di atas tanah tersebut. Itu tanah. Kemudian cahaya matahari, sama, kita juga tidak bisa hidup tanpa adanya cahaya matahari. Cahaya matahari mengandung vitamin D yang sangat bermanfaat untuk proses pembentukan vitamin D pada tubuh kita. Jadi usahakan setiap hari tubuh kita bisa terkena sinar matahari mulai dari jam 8 sampai jam 10. Itu bagus untuk vitamin D yang akan diproduksi oleh tubuh kita. Sinar matahari juga berpengaruh pada kualitas tanaman atau tumbuhan. Ketika tumbuhan itu kekurangan sinar matahari, otomatis proses fotosintesis akan terganggu. Kemudian suhu, kelembaban itu akan mempengaruhi komponen makhluk hidup atau biotik. Garam juga sama. Keseimbangan garam dalam air juga akan berpengaruh pada stabilitas darah dalam makhluk hidup. Misalkan beberapa organisme beradaptasi dengan lingkungan dengan kadar garam yang tinggi.
ada beberapa makhluk hidup yang tidak bisa hidup dengan kadar garam yang tinggi. Jadi keberadaan garam walaupun tak hidup akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup komponen biotik. Kemudian iklim. Kondisi cuaca dalam jangka waktu yang lama dalam satu area itu disebut dengan iklim. Iklim makro meliputi global, regional, dan lokal. Seperti yang kita rasakan saat ini, cuaca sangat tidak tentu. Dulu zaman saya kecil, musim hujan ya seluruh Indonesia pasti hujan. Musim kemarau juga seluruh Indonesia pasti kemarau. Tidak akan pernah turun hujan 1 detik pun. Kalau sekarang seharusnya musim kemarau tiba-tiba hujan. Seharusnya musim hujan tapi panas terik sangat menyengat karena iklimnya sudah berubah. Nah, mungkin sampai di sini pertemuan perdana kali ini, pemanasan dulu ya. Tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, cukup istirahat, jangan begadang. Tetap semangat walaupun kita belajar jarak jauh, tidak menyurutkan semangat kita, tidak mengendorkan tujuan masa depan kita, cita-cita kita harus tetap kita perjuangkan. Selamat belajar. Oh ya, tugasnya silakan kalian rangkum dari awal sampai akhir tentang gejala alam biotik dan abiotik. Kalau masih belum jelas silakan ditanyakan di kolom komentar. Silakan tulis nama dan kelas. Nanti saya cek satu-satu siapa yang sudah hadir, siapa yang belum hadir. Kemudian absen juga di website kalian masing-masing. Lalu boleh googling sendiri tentang materi pertemuan perdana kita kali ini. Dicukupkan sampai di sini. Tetap semangat, terus belajar. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.